7 jebakan psikologis yang membuat orang terjebak dalam hidup. Pernahkah kamu bertanya-tanya mengapa sebagian orang merasa seperti berlari di tempat? Mereka bekerja keras, mereka membuat rencana, mereka ingin memperbaiki hidup mereka. Namun, entah bagaimana, tidak banyak yang berubah. Tahun demi tahun berlalu, dan mereka masih merasa terjebak dalam pola yang sama. Seringkali masalahnya bukan karena kurangnya kecerdasan, bakat, atau kesempatan. Justru hambatan sebenarnya adalah jebakan psikologis. Pola pikir tersembunyi yang diam-diam memengaruhi keputusan kita, membatasi tindakan kita, dan membuat kita sulit bergerak maju. Hari ini, kita akan membahas 7 jebakan psikologis yang membuat banyak orang terjebak dalam hidup. Dan setelah kamu mengenalinya, kamu mungkin akan mulai melihatnya di mana-mana. Jebakan pertama adalah zona nyaman. Otak manusia secara alami menyukai rasa aman dan sesuatu yang dapat diprediksi. Ketika sesuatu terasa familiar, otak menganggapnya sebagai sesuatu yang aman, bahkan jika sebenarnya situasi itu tidak ideal. Pekerjaan yang tidak lagi memberi semangat, rutinitas yang tidak membawa kemajuan, gaya hidup yang perlahan menguras potensi kita. Zona nyaman terasa menyenangkan karena menghilangkan ketidakpastian. Namun, pertumbuhan selalu berada di luar zona nyaman. Setiap perubahan besar dalam hidup, belajar keterampilan baru, mengganti karir, memulai bisnis atau membangun hubungan baru, selalu membutuhkan keberanian untuk masuk ke wilayah yang tidak pasti. Orang yang terjebak di zona nyaman sering meyakinkan diri bahwa mereka sedang bersikap realistis. Padahal sebenarnya mereka hanya sedang menghindari rasa tidak nyaman. Jebakan takut dinilai orang. Banyak orang sebenarnya tidak takut gagal. Mereka takut terlihat gagal. Inilah yang disebut takut terhadap penilaian orang lain. Manusia adalah makhluk sosial. Pada masa lalu, diterima oleh kelompok berarti peluang untuk bertahan hidup. Namun di dunia modern, naluri ini justru bisa membuat kita terhambat. Seseorang mungkin ingin memulai channel YouTube, membuka bisnis, membagikan ide mereka, atau mencoba karir yang tidak biasa. Namun, satu pikiran menghentikan mereka. Apa kata orang? Ironisnya, sebagian besar orang sebenarnya terlalu sibuk memikirkan hidup mereka sendiri untuk benar-benar menilai hidup kita. Namun, penonton imajiner di dalam pikiran kita seringkali cukup kuat untuk menghentikan tindakan sebelum kita bahkan mencoba. 3. Jebakan overthinking. Berpikir itu penting, namun terlalu banyak berpikir bisa menjadi masalah. Overthinking terjadi ketika analisis tidak pernah berhenti. Kita terus memutar ulang keputusan di kepala. Kita membayangkan semua kemungkinan kesalahan. Kita menunggu momen yang sempurna yang sebenarnya tidak pernah datang. Psikolog menyebut kondisi ini sebagai analysis paralysis. Alih-alih membantu kita membuat keputusan yang lebih baik, terlalu banyak berpikir justru menghambat tindakan. Orang yang berhasil jarang memiliki informasi yang sempurna. Mereka bertindak, melihat hasilnya, lalu menyesuaikan langkah mereka. Gerakan menciptakan kejelasan. Menunggu seringkali tidak. 4. Jebakan perbandingan. Media sosial memperbesar salah satu jebakan psikologis tertua, membandingkan diri dengan orang lain. Setiap hari, kita melihat versi kehidupan orang lain yang sudah dipilih dan disaring. Karir yang terlihat sempurna, liburan mewah, hubungan yang terlihat bahagia, kesuksesan finansial. Padahal, itu hanyalah potongan terbaik dari kehidupan mereka, bukan keseluruhan cerita. Ketika seseorang terus membandingkan perjuangan di balik layar hidupnya dengan sorotan terbaik kehidupan orang lain, mereka mulai merasa tidak cukup baik. Perasaan ini bisa menimbulkan putus asa. Dan putus asa seringkali berujung pada tidak melakukan apa-apa. Energi yang seharusnya digunakan untuk berkembang justru habis untuk membandingkan diri. Padahal kenyataannya sederhana. Timeline hidupmu tidak sama dengan timeline orang lain. 5. Jebakan takut gagal. Kegagalan adalah salah satu pengalaman yang paling sering disalahpahami dalam hidup.
Banyak orang menganggap kegagalan sebagai sebuah vonis, bukti bahwa mereka tidak mampu. Padahal, sebenarnya kegagalan adalah informasi. Setiap kemampuan hebat yang kita kagumi pada orang lain dibangun melalui banyak kesalahan. Atlet gagal ribuan kali saat latihan. Pengusaha sering memulai proyek yang tidak berhasil. Ilmuwan menjalankan eksperimen yang menghasilkan hasil yang tidak sesuai harapan. Namun orang yang berkembang memandang kegagalan secara berbeda. Mereka melihatnya sebagai umpan balik. Orang yang terjebak oleh rasa takut gagal tidak pernah mengumpulkan data yang mereka butuhkan untuk berkembang. Mereka tetap berada di garis awal. 6. Jebakan kepuasan instan. Dunia modern dipenuhi dengan kepuasan instan. Notifikasi, video pendek, belanja online, hiburan cepat. Semua ini merangsang sistem dopamin di otak, zat kimia yang berhubungan dengan rasa senang dan penghargaan. Namun, keberhasilan jangka panjang membutuhkan pola yang berbeda. Mempelajari keterampilan membutuhkan waktu berbulan-bulan. Membangun bisnis membutuhkan waktu bertahun-tahun. Mencapai keahlian membutuhkan ribuan jam latihan. Ketika otak terbiasa dengan hadiah yang cepat, tujuan jangka panjang terasa sangat lambat. Inilah alasan banyak orang memulai tujuan besar namun berhenti di tengah jalan. Mereka meremehkan kesabaran yang dibutuhkan untuk mencapai kemajuan yang berarti. 7. Jebakan identitas. Banyak orang membangun cerita yang kaku tentang siapa diri mereka. Saya tidak berbakat bisnis. Saya tidak pandai berbicara. Saya bukan orang kreatif. Saya memang tidak beruntung. Lama-kelamaan, keyakinan ini menjadi kenyataan yang mereka jalani. Ketika peluang muncul, pikiran langsung menolaknya karena tidak sesuai dengan identitas yang sudah terbentuk. Padahal identitas tidaklah tetap. Identitas dibentuk oleh kebiasaan, pengalaman, dan keputusan. Siapa dirimu hari ini bukan berarti harus menjadi siapa dirimu selamanya. Setiap tindakan baru adalah satu suara kecil untuk membentuk identitas yang baru. Kesimpulannya, jebakan psikologis sangat kuat karena seringkali tidak terlihat. Mereka terasa seperti cara berpikir yang normal. Namun, ketika kamu mulai menyadarinya, sesuatu mulai berubah. Kamu mulai menyadari kapan rasa takut berbicara lebih keras daripada logika. Kamu mulai melihat kapan perbandingan dengan orang lain menguras motivasimu. Kamu mulai menangkap momen ketika overthinking menggantikan tindakan. Dan perlahan, jebakan-jebakan itu mulai kehilangan kekuatannya. Karena kenyataannya adalah ini. Sebagian besar orang bukan terjebak karena dunia menahan mereka. Mereka terjebak karena pola pikir yang tidak terlihat di dalam pikiran mereka sendiri, diam-diam mengendalikan keputusan mereka. Namun kesadaran adalah langkah pertama menuju kebebasan. Dan ketika kamu sudah melihat jebakan itu, kamu bisa memilih untuk keluar darinya.